Bismillahirrahmanirrahim. Di bangku sekolah kita belajar bersama-sama. Manusia itu memiliki kebutuhan. Pertama, berdasarkan intensitas kegunaan, maka dibagi menjadi 3: primer, sekunder, tersier. Primer meliputi sandang, pangan, makan, gitu ya. Maka kalau dari segi sifat, kebutuhan manusia itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Kadang-kala manusia itu terhadap kebutuhan jasmani itu begitu diperhatikan. Ketika kita lapar, kita akan mencari makan. Ketika anak kita yang masih kecil ternyata tumbuh kembangnya itu tidak sesuai dengan usianya, kita langsung ke dokter, menemui dokter gizi dan lain sebagainya. Terkait masalah kebutuhan yang bersifat jasmani, orang kadang memperhatikan secara betul-betul. Banyak orang yang untuk kebutuhan rohaninya mereka itu hanya memandang sebelah mata. Maka yang terjadi saat ini, ketika ada seorang anak mendapatkan nilai yang tak sesuai, nilainya rendah dalam bidang mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, komputer dan lain sebagainya, orang tuanya dengan sigap dan tanggap itu langsung memberikan kursus. Tapi banyak di antara kita yang saat ini terkait kebutuhan rohani si anak, mereka nggak mempedulikan. Ada orang tua yang punya anak sudah masuk usia akhil baligh, SMP, SMA, sholatnya masih bolong-bolong, nggak dipikirkan, masa bodoh saja. Berapa banyak orang tua saat ini yang ketika anaknya itu belum sudah usia SMP, SMA, belum bisa baca Quran, mereka nggak peduli, biasa-biasa saja. Tapi kalau anaknya ada kekurangan di nilai matematika, bahasa Inggris, sigap tanggap orang tua langsung mengikuti, memasukkan anaknya ke dalam kursus. Padahal harus ada keseimbangan antara kebutuhan yang bersifat jasmani dan juga rohani. Maka kita akan bahas pada siang ini bagaimana makanan yang kita makan ini berpengaruh besar dalam hal ibadah dan juga pembentukan karakter atau akhlak seorang muslim. Ketika kita ditanya, kita makan buat apa sih? Kalau berdasarkan kesehatan, mungkin akan sebagian kita menjawab, kita makan biar hidup. Betul. Kita makan menghilangkan lapar. Benar. Kita makan untuk asupan gizi buat tubuh kita. Benar. Tapi kalau dipandang berdasarkan Islam, makanan itu berpengaruh dalam hal ibadah dan berpengaruh juga dalam pembentukan karakter atau akhlak seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari, nomor hadis ke-5376. Hadis ini disampaikan juga oleh Imam Muslim di dalam kitabnya Sahihul Muslim, nomor hadis ke-2022. Perawi hadis ini seorang sahabat yang bernama Umar. An Umar bin Abi Salamah. Saya ulangi. An Umar bin Abi Salamah, dari Umar bin Abi Salamah. Sebelum kita bahas hadisnya, kita belajar sedikit tentang biografi perawi hadis ini. Kenapa? Karena nanti kalau kita tidak tahu asbabul wurud hadis ini, pemahaman kita ini nanti akan bermasalah. Ini yang banyak terjadi saat ini. Ada kelompok-kelompok, ada orang-orang yang memahami ayat Al-Quran dan memahami hadis Rasulullah hanya berdasarkan tekstual,
tidak memahaminya berdasarkan asbabun nuzul dan asbabul wurud, sehingga pemahamannya keliru. Hadis, saya ulangi, diriwayatkan dari Umar bin Abi Salamah. Abi Salamah ini seorang sahabat. Beliau memiliki istri yang bernama Ummu Salamah. Suaminya namanya Abi Salamah, istrinya namanya Ummu Salamah. Ya seperti halnya kita lah Pak. Ada orang namanya Budi, terus menikah, dipanggil beliau Pak Budi, istrinya dipanggil Ibu Budi. Ya kira-kira begitu. Suaminya Abi Salamah, istrinya Ummu Salamah. Sama ketika Abi Salamah bicara begini ke istrinya, wahai istriku, apabila takdir itu telah tiba, Allah mewafatkan diriku lebih dulu dibandingkan kamu, maka kata Abi Salamah apa? Aku ikhlas apabila dirimu menikah kembali atau menikah lagi. Kenapa? Karena anaknya si Umar masih kecil. Istrinya marah-marah Pak. Abang ngomong apa sih? Kira-kira begitulah. Jangan ngomong gak baik. Enggak benar. Kata Abi Salamah, kalau memang itu terjadi, aku meninggal lebih dulu daripada dirimu, aku doakan agar Allah memberikan engkau pendamping yang menggantikan diriku lebih baik daripada aku. Singkat cerita, datanglah panggilan jihad dalam perang Badar. Abi Salamah ikut berperang. Qadarullah, dalam pertempuran itu, pada perang Badar, Abi Salamah gugur sebagai syahid. Maka datanglah utusan menemui Ummu Salamah, memberitahukan berita duka ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai Ummu Salamah, aku membawa berita duka. Suamimu yang bernama Abi Salamah meninggal dunia dalam medan pertempuran. Beliau mati syahid. Maka status daripada Ummu Salamah berubah menjadi apa? Ya Allah, semoga yang jawabannya benar kau tambah rezekinya. Ini kan suaminya meninggal nih, Abi Salamah. Maka Ummu Salamah berubah tuh statusnya jadi apa? Jadi apa Pak? Enggak apa-apa. Jadi apa? Seorang janda. Karena dia punya anak masih kecil, maka dia menjadi seorang janda muda. Singkat cerita, dalam hadis riwayat Imam Muslim, doa ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, Nabi pernah mengajari kami sebuah doa yang apabila kalau doa ini dibaca ketika orang lagi mendapatkan musibah banyak bentuknya, ya. Kita sakit, musibah. Kehilangan sendal, musibah. Kehilangan kendaraan, motor dan sebagainya, musibah. Terjadi gempa, banjir dan lain sebagainya, musibah. Bahkan bagian dari musibah bentuknya apa? Yaitu kita kehilangan orang yang kita cintai atau wafat. Kata Nabi, kalau ada orang membaca doa ini ketika dia ditimpa musibah, maka Allah akan berikan pahala berlipat ganda atas musibah yang menimpanya. Dan yang kedua, kalau ada yang hilang dari dirinya dalam musibah ini, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Apa doanya? Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Diangkat suaranya. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Allahumma, di situ ada aslinya ujurni. Karena di situ hamzah wasal, ketika diwasal Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikan ganjaran pahala yang berlipat atas musibah yang menimpaku, wa akhlif li khairan minha, maka gantilah apa yang hilang dariku dengan yang lebih baik.
Ini Ummu Salamah begitu mendapatkan berita duka ini, suaminya meninggal dunia mati syahid di medan pertempuran, beliau amalkan doa ini. Lalu apa yang terjadi? Singkat cerita, selesai masa iddahnya. Maka datanglah kumbang-kumbang mendekati. Sahabat banyak yang datang ke rumah Ummu Salamah. Untuk apa? Untuk meminang. Tapi Ummu Salamah belum bergerak hatinya. Kenapa? Karena di mata Ummu Salamah, suaminya siapa? Yaitu Abi Salamah masih sebagai sosok suami yang tampan, soleh, terus juga cinta kepada keluarga. Maka sahabat yang datang melamar itu ditolak. Sampai-sampai dikatakan sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq itu pun datang ke rumahnya siapa? Ummu Salamah. Buat apa? Meminang. Ini sahabat Abu Bakar As-Siddiq bukan orang sembarangan. Nabi di dalam hadisnya mengatakan, "Lau wuzinat imanu Abi Bakrin." Kalau imannya Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh umatku, mau wuzinat, tidak akan bisa iman seluruh umatku menandingi imannya sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Sekali lagi ini bukan orang sembarangan. Datang ke rumah Ummu Salamah untuk meminang. Lantas apa yang terjadi? Ternyata sahabat Abu Bakar As-Siddiq pun ditolak oleh Ummu Salamah. Lalu datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Allah berkata, "Wahai Jibril, turun engkau ke bumi, sampaikan perintahku ini. Katakan kepada Muhammad Rasulullah SAW untuk datang ke rumah Ummu Salamah lalu meminang dia." Allah karim. Maka datanglah Rasulullah membawa perintah Allah, lalu mengutarakan niatnya kepada Ummu Salamah. "Wa man atakumur rasulu fakhudhu wa man nahakum anhu fantahu." Maka Allah katakan, apa yang datang dari perintah dari Nabi kalian kerjakan. Maka Rasul pun mengatakan, menyampaikan, "Wahai Ummu Salamah, aku diperintahkan Allah untuk datang kepadamu untuk meminang engkau menjadi istriku." Adakah manusia yang lebih baik daripada Rasulullah? Wa huwa khatamul anbiya'i wal mursalin. Sedangkan Nabi adalah makhluk yang terbaik di muka bumi ini. Maka singkat cerita, diterimalah Rasulullah sebagai suami siapa? Ummu Salamah. Masya Allah. Jadi Nabi menikah punya istri banyak bukan karena nafsu, sebagian karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, amalkan nih doa ini. Ketika kita ditimpa musibah, maka Allah akan berikan pahala yang berlipat atas musibah yang menimpa kita. Dan kalau ada yang hilang dari diri kita, niscaya Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Jadi jangan nanti keluar dari masjid tiba-tiba sendalnya hilang, buset dah sendal hilang. Jangan buset dah, ya. Tapi baca doa ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Baik, kita masuk ke pembahasan kita, pengaruh makanan dalam hal pembentukan karakteristik dan ibadah. An Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Umar bin Abi Salamah. Nah, sebelum saya bacakan hadisnya, pelajaran lainnya. Dalam hadis ini disebutkan Umar bin Abi Salamah. Ketika Rasulullah sudah menikah dengan Ummu Salamah, otomatis Umar ini anak bawaannya siapa? Ummu Salamah. Berarti menjadi anak apa nih? Kalau bahasa kita anak apa? Anak tiri. Udah menjadi anak tirinya Rasulullah. Maka kalau kita menikah dengan seorang janda, dia punya anak bawaan dari suami sebelumnya, Pak, nggak boleh nasabnya itu dipindahkan ke kita. Bapak nikah sama janda, terus udah punya anak. Seumpama nama anaknya Budi, nama bapak Ahmad, nggak boleh diganti Ahmad, Budi bin Ahmad. Tetap harus nisbatnya kepada siapa? Makanya kalau dia perempuan, nggak bisa nantinya ketika anak itu menikah, udah gede, anak tiri bapak,
terus bapak yang menikahkan, saya nikahkan engkau dengan putri saya. Nggak boleh. Kalau orang tuanya suaminya masih hidup, ya, misalkan dia bercerai, ya, karena perceraian bukan karena ditinggal meninggal, maka yang menjadi wali adalah ayahnya.